sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita cek dulu keadaan sekitarnya. Ada sampah-sampah seperti biasa, kita dulu ya, supaya kita lebih nyaman juga belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, supaya semuanya lebih relax, kita ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking ini ya? Berdiri dulu. Tegakkan dulu tangannya. Jadi nyaman ya, bagaimana? Sudah siap? Satu, dua, tiga. Pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, masih ingat gak kalian dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya? Ya, waktu kalian nyatat apa itu? Hah? Enggak. Yang materi jam 2 apa lagi? Pak, siapa yang bisa ungkapkan kembali materi apa yang sudah kita pelajari sebelum materi hari ini? Mana? Ada? Kan ada? Atom. Apa lagi? Unsur. Senyawa, molekul. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang atom. Nah, sekarang masih ingat nggak kalian apa itu atom? Partikel apa? Partikel yang lebih kecil. Betulkah setiap zat itu tersusun dari partikel terkecil? Nah, partikel paling kecil yang pernah kalian lihat itu apa? Pernah lihat atom? Apa? Pasir. Pasir. Apa lagi? Atom. Bakteri. Pernah lihat bakteri? Kipi. Di mikroskop. Nah, di sini ibu ada contoh bola pasir dengan teh. Nah, gimana caranya kalian mengetahui bahwa zat itu adalah bola pasir? Kalau kalian langsung dikasih lihat, ini ada bungkusnya, langsung zatnya. Gimana caranya kalian mengidentifikasi bahwa itu adalah gula pasir? Manis. Dari rasanya manis. Ya. Dan kan kelihatan kristalnya, oh ini gula. Sama kan? Beda kan gula dengan garam? Sama kan bentuknya? Jadi bisa dikenali dari bentuk dan rasanya. Nah, gimana kalau teh? Kalau teh kan nggak kelihatan bentuknya kalau ada gulanya. Kalau misalnya ibu kasih teh, warnanya kan kelihatan teh. Gimana caranya kalian tahu dia ada gulanya atau tidak? Dari rasanya manis. Kelihatan nggak gulanya? Ya. Berarti betul kan bahwa memang ada partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, bahkan sudah tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Itulah atom. Nah, sekarang kita sebelum mempelajari atom lebih lanjut, kita akan mempelajari dulu
kelompok peserta didik mampu menganalisis perkembangan teori atom dengan tepat. Jadi nanti setiap kelompok akan berdiskusi ada berapa teori atom dan bagaimana isi dari teori atom itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan media yang dipilihnya, peserta didik dapat menyajikan model atom dengan benar. Jadi setelah diskusi nanti kita akan membuat model atom. Nah, sekarang kita akan melihat video. Jadi di sini ada video tentang model atom. Halo semua, tahukah kalian banyak banget objek atau makanan di sekitar kita yang mirip dengan model atom loh? Jadi katanya model atom itu mirip dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, nggak sih kalian bermain bola tenis? Nah, ternyata bola tenis itu mirip dengan model atom Dalton. Pernah nggak main bola tenis? Pernah. Jadi katanya model atom Dalton, dari model yang pertama itu atom Dalton mirip sama bola tenis. Mungkin dia nggak pernah main bola tenis meja. Ada mungkin yang main sepak bola atau bola voli. Ya, itu mirip dengan model atom Dalton. Lalu, pernahkah kalian makan onde-onde, klepon? Makan onde-onde? Apa bedanya onde-onde sama klepon? Klepon ada gulanya sama kelapa. Kalau onde-onde ada bijinya. Atom apa yang mirip? Dan roti kismis. Nah, makanan ini ternyata mirip dengan model atom Thomson. Nah, makanan tersebut bisa kita ibaratkan sebagai pusat atom, di mana topping-topping biji-bijian pada onde-onde, parutan kelapa pada klepon, maupun kismis, ada roti kismis, itu ibaratkan sebagai elektronnya. Nah, ini katanya model atom yang kedua Thomson itu mirip seperti ini, klepon, onde-onde, roti kismis. Jadi atom itu katanya bermuatan positif. Kemudian wijen atau kelapa atau kismisnya ini diibaratkan seperti elektron yang bermuatan negatif. Jadi sudah ada dua ya. Yang pertama tadi apa? Dalton. Kemudian yang kedua Thomson. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Coba deh kalian bayangkan tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya dengan planet-planet yang mengelilinginya. Ternyata tata surya yang seperti ini mirip dengan gambaran model atom Rutherford, dan temperaturannya mirip dengan model atom Bohr. Pernah lihat tata surya? Jadi tata surya itu ada apa? Pusatnya matahari. Kemudian dikelilingi oleh planet. Jadi katanya itu mirip dengan model atom Rutherford. Ini tadi yang pertama. Kemudian keteraturannya mirip dengan atom Bohr. Nah, jadi beda. Sama-sama mirip tata surya, tapi kalau atom Rutherford itu planet-planetnya lintasannya tidak teratur. Kalau Bohr dia sudah teratur seperti ini. Oke? Bisa ya? Sudah lengkap ya? Nah, sekarang model atom apa lagi? Lalu satu lagi nih, yaitu model atom mekanika kuantum. Seperti ini nih. Nah, menurut kalian ini bentuk apa ini mekanika kuantum? Telurnya mulu. Apa? Donat. Kalau donat kan dalamnya bolong, kalau ini enggak. Ada juga yang bilang dari mata. Kalau mata kan di tengahnya ada ini yang hitam-hitamnya ya. Sini di luarnya kita ibaratkan bola mata. Oke. Nah, jadi menurutnya yang
Dalton. Apa sih kekurangan teori atom Dalton sehingga muncul lagi teori atom Thomson dan seterusnya hingga yang paling terakhir apa tadi? Apa? Ya, menika kuantum. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Sudah dapat semua? Jadi yang pertama tentang, coba kita di lembar ketiga di sini kalian lihat yang mau diisi. Yang pertama itu adalah bagaimana model atom menurut Dalton, Thomson, dan Bohr, dan mekanika kuantum. Kalian isi di sini ya sama gambarnya. Terus yang kedua, model atom ini tuliskan cari kelebihan dan kelemahannya. Nah, di mana kita mendapatkan materi dari pengembangan teori atom ini? Jadi di sini ada barcode. Kalian yang kalau lebih suka nonton video, boleh scan yang barcode video. Kalau kamu lebih suka bacaan atau poster atau PowerPoint-nya, boleh di scan yang barcode yang kedua ya. Nah, kalau yang video itu isinya seperti ini. Jadi silakan buka handphonenya, kemudian di-scan barcode yang ada di LKPD-nya untuk mendiskusikan atau mengisi pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Jadi kalau kalian suka nonton video, ada videonya, videonya seperti ini. Kalau kalian lebih suka Mengapa kalian berpikir bagaimana? jadi silakan dilihat sendiri ya. Kalau lebih suka ingin membaca, scan yang kedua. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, silakan diselesaikan.
Gimana? Sudah? Sudah bisa? Berdiri di tempatnya saja. Atau mau di depan? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya sebagai pelaku moderator. Perkenalkan, nama saya Almadina dan teman saya Azhara Latif. Dan teman saya akan membacakan teori atom. Teori atom apa? Dalton. Ya, saya. Dalton adalah ilmuwan yang lahir pada tahun 1776 dan wafat pada 1894. Sosoknya populer karena menemukan dari atom dalam bidang kimia. Teori atom Dalton menyatakan bahwa atom adalah zat yang tidak bisa dibagi atau diuraikan menjadi zat yang lebih kecil. Saya akan menjelaskan atom sebagai bola kecil dan sebagai partikel positif yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap unsur atom terdiri setiap unsur atom identik dengan satu sama lain. Atom dapat tergabung untuk molekul. Itulah tadi hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, Om Santi Santi Om. Nah, selanjutnya model atom yang kedua apa? Thomson. Siapa kelompok Thomson? Apa? Model atom? Oke, silahkan. Kelompoknya Aring. Ariel. Kok nggak dijawab? Siap. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pada materi Apa dulu? adalah elektron dan bermuatan mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau lintasan energi tertentu yang akan meloncat keluar dari orbit dan orbit ini. Dengan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen tidak dapat mengerahkan spektrum karena dari atom yang memiliki elektron banyak. Dapat menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron banyak. Ayo tangan dulu ke kelompok. Oke, jadi tadi kita sudah menjelaskan penjelasan dari semua kelompok, mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika kuantum. Jadi kira-kira dari diskusi kita tadi ada nggak yang mau ditanyakan?
Ada nggak dari pernyataan temannya tadi yang menurut kalian kurang jelas? Mau diperjelas lagi? Tadi ada 3 partikel penyusun atom yang kita temukan ya. Yang pertama apa? Elektron. Elektron muatannya apa? Terus apa lagi? Proton. Proton muatannya apa? Terus? Neutron. Tidak bermuatan. Oke. Jadi ternyata seiring dengan berkembangnya waktu, teori atom itu juga semakin mengalami perkembangan. Melalui penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan, akhirnya ditemukan bahwa teori pertama mengatakan bahwa atom itu adalah partikel terkecil dari suatu zat. Ternyata di dalam atom itu ada partikel yang lebih kecil lagi yang kita kenal sebagai apa tadi? Elektron, neutron, dan proton. Oke. Nah, ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Iya. Ada ya? Ada nih, soalnya. Nah, kalian yang mau menyimpulkan? Boleh. Coba diperhatikan Satra mau memberikan kesimpulan tentang perkembangan teori atom. Teori atom adalah fondasi dalam pemahaman kita tentang sifat materi. Model-model atom yang berkembang dari zaman Dalton, Thomson, Rutherford, hingga Bohr mencerminkan evolusi pengetahuan manusia tentang struktur atom. Pengertian tentang atom, struktur, dan perkembangan model-model ini mengilustrasikan bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang. Itu mengungkapkan rahasia dunia miskropis yang mengusut alam semesta kita. Iya dari saya. Tangan untuk Sandra. Kita sudah mendengarkan bahwa ternyata melalui kita mempelajari model atom ini kita bisa memahami bahwa sebuah benda yang ada di alam semesta ini ternyata memang disusun oleh partikel terkecil yang disebut atom ya. Kemudian di dalamnya ada itu elektron, proton, dan neutron. Nah, sekarang terakhir sebelum kita akhiri, jadi untuk hasil diskusi hari ini silakan kalian membuat model atom. Boleh model atomnya terserah kalian mau pakai media apa, boleh dalam bentuk alat peraga, boleh dalam bentuk poster, atau mau dalam bentuk video animasi, terserah kalian. Intinya dalam video itu bisa dijelaskan atau ditampilkan bentuk atomnya, kemudian di dalamnya juga memuat sejarah penemunya, ada fotonya juga ya, kemudian kelebihan dan kekurangan dari model atomnya. Terus model atom apa yang dipilih sesuai dengan yang kalian jelaskan tadi, oke? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti silahkan ditanyakan di grup atau boleh tanya langsung ke sekolah. Tentang tugasnya adakah yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang kurang jelas, silakan bertanya ya. Kemudian nanti Ibu akan kirim evaluasi untuk materi hari ini di grup, nanti kirim linknya, kalian isi di quizzes nanti kirim. Kemudian, nah di sini ada refleksi, silahkan kalian buat refleksinya hari ini. Ibu kirim dulu linknya di grup ya. Di sini kalian infokan atau tuliskan apa yang sudah kalian pahami dan apa yang masih belum dipahami, terus apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Apa itu? Bentar ya. Ini tanda plusnya. Terus ketik di situ bagaimana perasaan saya selama proses pembelajaran, kemudian apa yang telah dipahami,
Oke, jadi sekian untuk materi kita hari ini. Nanti dilanjut lagi. Jadi untuk materi berikutnya kita akan pelajari tentang partikel penyusun atom. Nanti kita akan melanjutkan tentang materi proton, elektron, dan neutron itu di pertemuan berikutnya. Tapi kan minggu depan project lagi ya. Jadi minggu selanjutnya nanti untuk materi awalnya akan dikirim seperti biasa di grupnya. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu nanti bisa bermanfaat.